adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada Hari Raya Pentakosta Minggu 23 Mei 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar perayaan Paskah dirangkum dalam masa suci 50 hari. Anugerahkanlah roh-Mu agar bangsa-bangsa yang tercerai-berai dan yang berbeda bahasa dan budaya dihimpun kembali dan bersatu padu memuji nama-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, di sini kami bersama dengan para seminaris dan calon frater. Yang 3 seminaris ini kena COVID-19. Yang satu, frater Michael, akan menceritakan pengalamannya sang kakak kecelakaan. Maka pertanyaan pertama saya bertanya kepada para seminaris yang kena COVID. Setelah kita tahu seorang anak kelas 9 kena COVID positif, maka diadakanlah antigen. Semua orang diperiksa, lalu dapat hasilnya. Hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Bagi yang negatif, mereka tenang-tenang. Sekarang diumumkanlah yang berstatus positif. Nah, saya mau tanya kepada mereka bertiga ini, bagaimana perasaanmu ketika kamu dikatakan, kamu positif loh? Ya, gimana coba? Silakan. Kalau saya sendiri, saya Excel. Ketika pertama kali disebut nama itu, sebelumnya Romo, saya sudah memang sedang baru sembuh sakit, tapi saya masih sedikit merasa pusing dan badan agak kurang enak. Jadi waktu itu saya memang paksa ikut kegiatan karena biar nggak ketinggalan pelajaran. Nah, ketika di rapid itu saya sudah feeling kalau kayaknya saya ini bakalan kena COVID. Makanya saya udah mulai jaga jarak dari teman-teman. Nah, kemudian pas namanya saya disebut, jadi saya kayak sebenarnya nggak terlalu kaget karena udah tahu saya kayak kurang enak badannya dan saya pikir memang saya sudah COVID. Akhirnya pas disebut namanya saya kayak rasanya seperti biasa aja, kayak nggak ada terlalu kaget-kaget juga, Romo. Tapi memang sedih kena COVID. Ya, nama saya Mario dari kelas 2 SMA. Pertama kali diumumkan bahwa saya positif, saya agak kaget karena saya sudah tahu sebelumnya saya tuh sakit, baru saya gak bisa cium bau lavender yang di Gua Maria. Jadi pas diumumkan tuh saya agak begitu kaget dan agak gimana juga, soalnya orang-orang juga kayak minder lihat saya langsung menjauh tiba-tiba. Perkenalkan, nama saya Jason, kelas 2 SMA. Awal-awal saya kena
COVID itu saat saya dan kawan-kawan dites rapid antigen. Sebelumnya saya sudah menduga kalau misalnya tuh saya sudah kena positif COVID karena saya awalnya mendapat kayak nggak bisa cium, nggak bisa ngerasa, dan memang kayaknya nih saya positif. Dan pas diumumkan bahwa nama saya tuh saya biasa aja karena saya udah tahu kalau saya ini positif. Oke, ini ketiga yang kena COVID. Sekarang Michael, katanya kakakmu kecelakaan. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengar pertama kali kakakmu kecelakaan? Oke, saya Michael, calon frater. Ke waktu saya mendengar kakak saya kecelakaan, waktu menjelang malam, saya menerima telepon dari temannya kalau dia tabrak mobil dari belakang. Saya merasa takut dan bingung saat mendengar kecelakaan kakak saya, karena kami tidak tahu harus bawa ke RSAD di mana. Oke. Yang kedua, setelah kamu diumumkan positif, maka kalian dikarantina. Ya. Jadi kita mengadakan lockdown 2 minggu. Ya. Tidak ada pelajaran, tidak ada apa dan sebagainya, semuanya diliburkan. Nah, sekarang bagaimana kalian berada di ruang karantina itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu harapkan? Kalau saya Romo, dari awal karantina tuh saya sudah punya plan. Jadi kalau saya udah COVID gini, saya harus mulai merubah diri. Kan kadang tuh saya memang orangnya kayak suka berbagi, jadi apa-apa tuh saya pinjemin aja ke orang, saya kasih aja ke orang. Tapi semenjak saya di karantina tuh saya menyiapkan semua apa yang saya perlu. Kemudian semuanya itu saya pakai sendiri. Contohnya botol minum dan yang lainnya. Dan kemudian yang saya harapkan dari apa yang saya buat itu supaya saya itu cepat sembuh gitu. Makanya saya melakukan itu. Yang saya lakukan di ruang karantina, pertama rajin doa pagi. Habis bangun tuh saya doa pagi, baru sama biasanya sendiri, biasanya juga sama Randi sama Jason, kan kami satu ruangan. Habis itu habis doa pagi, bangunnya tuh kan biasanya bangun jam 4:30. Jadi saya tuh agak mundur lagi gitu loh. Saya biasa bangun jam 7, bangun jam 8. Terus kadang pas bangun tuh langsung makan sama Jason sama Randi. Habis itu biar saya ruang saya juga kayak latihan, kayak workout gitu loh, kayak push up di ruangan ini, baru intinya latih badan biar keringet turun. Yang saya lakukan di ruangan karantina, saya sudah tahu pasti 2 minggu ini akan bosan. Maka dari itu kebetulan juga kami dibagikan alat komunikasi. Jadi sebagai penggantinya untuk menghilangkan rasa bosan itu saya main alat komunikasi. Ditambah juga saya berolahraga di kamar bersama teman-teman yang di karantina ini. Kemudian harapan saya ke depan itu saya harus belajar bahwa saya harus bisa mengubah pola hidup sehat saya, dan juga saya mampu untuk menjaga lingkungan agar sehat selalu. Michael, waktu kamu harus jaga kakakmu, perasaan bagaimana sama ibumu di rumah sakit? Apa yang kau harapkan? Yang saya harapkan itu kakak saya pertamanya bisa segera bangun, karena waktu itu setelah operasi kakak saya mengalami koma selama 2 hari. Jadi 4 hari 3 malam saya dan mama saya tidur di sanglah menunggu kakak saya sampai pulih dari komanya. Dan bersyukur pada waktu itu kakak saya bangun dari komanya itu waktu hari Minggu
pas saat dia berulang tahun yang ke-23, tepat di jam 12 setelah kami doa rosario, Tuhan membuka semua jalan bagi saya dan mama saya. Dan langsung mama dan saya langsung melihat ke ruang ICU. Puji Tuhan, ketika kami melihat kakak, pas kakak buka mata. Jadi kami bersyukur selama kami di rumah sakit, tidak ada cara apapun yang kami lakukan untuk supaya kakak saya bisa pulih dari koma, kalau tidak dengan doa. Saya dan mama selalu berdoa di setiap pagi, siang maupun malam, berdoa dan terus berdoa agar semuanya dilancarkan, dan puji Tuhan, Tuhan melancarkan semua operasi kakak saya sampai sekarang. Lalu, saudaraku terkasih, kita mendengar dari sharing pengalaman. Ya. Jadi semua orang mempunyai planning, rencana untuk sembuh. Satu kekuatan yang dilakukan adalah doa, mohon kesembuhan. Doa adalah relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Doa dan permohonan ternyata didengarkan oleh Tuhan. Apa akibatnya? Nah, pada hari ini kita mengadakan tes antigen lagi. Tentu dengan harapan, sudah ada kebosanan juga ya, dikurung terus di sebuah ruang. Kita berharap semuanya negatif, dan puji Tuhan hari ini semuanya negatif, sehingga rasanya bebas, merdeka kembali. Para murid pada saat kenakan Yesus, mereka tidak tahu berbuat apa, bingung. Mereka dulu saja berdoa dan berdoa. Yang unik adalah pada hari Pentakosta, di mana kita merayakannya, mereka mendapatkan rosalia, api Roh Kudus yang memberikan kepada mereka semangat. Satu, percaya bahwa Tuhan memberi kepada mereka kehidupan baru, kekuatan baru, pandangan baru tentang mengikuti Yesus. Itu bahwa mereka harus menjadi saksi Kristus. Mereka membuktikannya dengan semua aktivitas yang ada, sehingga mereka mendapatkan pencerahan pada hari raya Pentakosta. Seperti kalian mendapatkan pencerahan pada hari ini, antigen, lalu hasilnya adalah negatif. Tentu harus sukacita, karena dengan demikian kita bisa beraktivitas kembali. Para murid yang mengalami peristiwa kedatangan Roh Kudus dalam Pentakosta, mereka berani menjadi saksi, membuktikannya di dalam hidup. Kalian pun sama, diharapkan dengan pengalaman pribadi, khususnya melalui COVID, kita menggunakan program dari 3M menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian Menjaga stamina. menjaga stamina yang penting, ya, dan menghindari kerumunan. Stamina hadiah dari Tuhan. Kita harus mengolah tubuh kita, maka kita harus tahu membuat keseimbangan di dalam hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pengalaman para rasul juga kita alami dalam menghadapi COVID. Bukan hanya kegelapan yang kita lewati, tetapi juga terang yang diberikan oleh Tuhan menjadi sebuah pelajaran bagi kita, agar kita cukup hati-hati dengan diri kita. Kita juga memperhatikan rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan
hambatan yang ada di sekitar kita serta bahaya-bahaya COVID-19. Semoga semangat Pentakosta yang menyala-nyala dalam diri para rasul juga menyala-nyala dalam dirimu, sehingga kita siap